kecil gitu, jadi kurang memuaskan juga. Udah, aduh ini mah kayak main sama anak kecil, kata aku gitu. Kurang puas, kata aku gitu kan. Terus pernah main sama siapa lagi dan di mana lagi tempat-tempat yang Sama pernah? berondong. Sama berondong. Pernah. Kenal di mana? Dikenalin sama teman. Dikenalin sama teman, kebetulan dia baru usia tuh 18 tahun. Tapi berondong ini benar-benar hebat, Kak. Karena yang punya dia itu gede banget. Sampai-sampai aku aja lelah gitu. Sekali main aja udah nyerah aku. Segede apa emang? Ya gede sih, Mbak. Kayak pisang Ambon. Panjang itu. Panjang. Melengkung. Hah? Melengkung nggak? Enggak sih. Jadi kamu kalau main gitu karena lampunya dimatiin jadi nggak pernah baper dong ya? Karena kamu nggak ngeliat wajah orang. Gak pernah. Karena Apa nikmatnya kayak gitu? ya menurut aku nikmat, Kak. Beneran. Lebih nikmat ke yang namanya lampu dimatiin. Lebih ada sensasinya, lebih akunya aja lebih keluar gitu. Kalau main di klinik pernah? Kamu kan pernah kerja di klinik? Pernah sama itu dokter. Hah? Sama dokternya pernah. Disclaimer ya, nggak semua dokter dan perawat nih, sama oknum. Jadi mohon maaf. Sama dokter Nggak ada pernah. maksud untuk merendahkan profesi. Jadi sama dokter pernah. Jadi kalian lagi gabut atau gimana? Nggak ada pasien? Lagi gak ada pasien juga, lagi kayaknya lagi mau udah juga ya, mau tutup juga. Oh lagi udah closingan. Lagi beres-beres kita. Terus udah gitu kayaknya si dokter ini juga kesepian. Dia kesepian, aku juga kesepian karena sama suami jarang disentuh. Udah gitu dia kayak ngeraba-raba kan ya, ini ganti baju dulu apa dulu gitu. Udah gitu kita mainnya di kamar mandi. Karena itu kliniknya punya siapa? Punya dokter itu atau bukan? Klinik pribadi sih sebenarnya sama punya dokter itu, cuman kita lebih main di kamar mandi gitu sambil basah-basahan. Karena sensasinya. Dan dokter itu udah berkeluarga? Udah punya istri, udah punya anak juga. Menurut aku dipikir-pikir ya emang lebih enak, lebih ke suami orang sih, Kak. Gitu ya? Kenapa tuh? Tantangan juga buat aku. Kayak gitu. Tapi kan sekarang kamu tujuannya kan pengen mencari itu yang kental. Iya. Terus kamu hamil, harusnya kan stop dong sampai situ. Setelah hamil terus melahirkan, masih kamu berbuat begitu? Masih, karena ya aku juga kebutuhan, Kak. Karena kan suami nggak pernah sentuh aku, jarang. Maksudnya bukan jarang banget, sebulan sekali mungkin kalau bisa dihitung, Kak. Kayak gitu. Terus kamu ini nggak inget nggak itu pada saat jadi itu anak siapa gitu? Ingat? Enggak ingat. Anak siapa aja yang masuk. Ya Allah, ya Tuhan. Anak siapa aja yang masuk, gak? Makanya kata aku juga ini campuran. Dari mana aja, dari ada iparnya, dari ada om-om, dari ada yang Berondong. pasien kayak gitu. Makanya itu ya udahlah, aku ke belakangin dulu kalau masalah kayak gitu. Berarti kalau udah punya anak udah cukup untuk nggak punya anak lagi dong. Jadi hanya mencari kesenangan Iya, semata. sekarang aku lebih mencari kesenangan aja. Lebih mencari ke sensasi karena dulu aku itu sering karena aku istilahnya nggak mau ya dia. Udah gitu aku lebih suka ke wanita dulu ya. Disclaimer ya, jangan ya, LGBT ini harus dihilangkan karena aku geli gitu loh juga sama orang-orang yang penyuka sesama jenis. Iya, tapi itu dulu, Kak. Tapi sekarang nggak, lebih normal, malah lebih ke seneng gitu. Sekarang seneng ke laki-laki gitu ya. Itu kan dulu itu mah lebih suka ke cewek karena kan dulunya sering ditin juga, Kak. Tapi sekarangnya masih sering main jajan, masih sering mencoba laki-laki gitu. Lebih ke sekarang itu lebih ke apa ya? Lebih sama adik ipar aja. Langgeng juga ya? Iya. Karena gini, Kak, daripada aku capek juga kan main di luar. Maksudnya pulang harus malam mulu kan, harus ke hotel dulu. Iya. Sama yang lain. Biaya. Sama mending di rumah aja, kata aku. Mending di rumah aja sama adik ipar aku kayak gitu. Dua lagi ya. Nggak tahu yang namanya Ricky atau yang namanya Ricky yang mana, aku nggak tahu. Tapi selalu main bertiga atau satu selalu kalau dia ngelihat aja bertiga, kalau dia nggak ngelihat paling kita berdua ganti-gantian. Ganti-gantian aja kayak gitu. Si Ricky sama si Ricky nggak merasa bersalah gitu sama kakaknya, terus dia juga nggak punya pacar emang?
Nggak tahu juga ya Kak, aku juga maksudnya aku kan jarang sharing juga sama dia, dia juga jarang ngobrol sama aku, maksudnya jarang ngobrol tuh jarang ngobrol pasangan kayak gitu. Dia lebih ngobrol ke suka sama aku, suka sama tubuh aku, Lebih suka ke kayak sama gitu ya. suka sama ini aku karena katanya wangi, masih rapet katanya kayak gitu. Karena kan aku diobatin, maksudnya Dirawat. dirawat. Kamu pernah main di mana aja di rumah sama adik ipar kembar itu? Oh, di rumah di ruang tamu, terus di kamar mandi, sama di itu kamar tamu, kamar si kembaran. Kayak gitu. Pokoknya dia tuh beda dari yang lain Kak, memuaskan banget. Kalau yang ini. Kenapa dari kakaknya nggak memuaskan? Ya nggak tahu ya, makanya kata aku juga aku pengen menyelidiki kenapa dia nggak suka sama aku. Apa entah ada cewek lain atau dia suka sesama jenis juga nggak tahu ya. Kayak gitu. Terus kamu nggak mungkin tidak ada cinta karena kalian dijodohin? Tapi kan kalau cinta itu seiring ini Kak, waktu kan pasti ada dong tumbuh rasa nyaman kayak gitu Kak. Nah itu dia. Bingung ya? Iya makanya aku kan bingung juga di situ. Terus setelah anak kamu lahir, mertua kamu sikapnya gimana? Ya itu cucu dari ini. Seneng banget ya, seneng banget sampai sekarang dirawat sampai sekarang. Ya aku mah ya udah apa namanya main-main aja gitu, mencari kesenangan aja aku di luaran sana kayak gitu. Yang penting udah dikasih tuh cucu. Yang penting udah dikasih cucu, nggak rewel, nggak neken aku gitu. Oke. Terus kamu kalau main itu pakai pengaman nggak? Dulu enggak Kak, kan dulu emang mencari kental ya, enggak pakai pengaman. Kalau sekarang itu main lebih pakai pengaman Kak, karena kan takut juga gitu. Aku nggak mau lagi, maksudnya nggak mau lagi hamil lagi gitu, udah cukup satu aja gitu, kayak gitu. Terus keinginan kamu sekarang ini apa nih setelah kamu berulang kali seperti itu gitu? Maksudnya apakah masih ada yang kamu tuju kan? Tadi kan kamu mencari karena punya anak, ya kan? Sekarang kan udah punya anak nih. Apalagi yang kamu tuju yang selain kepuasan itu? Ada lagi? Apa belum puas juga? Belum puas sih. Masih pengen cari sensasi-sensasi aja, masih pengen nyobain lagi aja yang lain-lain kayak gitu kan. Pernah bermasalah pas main sama suami orang? Pernah. Pernah bermasalah. Gimana? Pernah dilabrak juga sih sama istrinya ya. Itu kenal di mana? Gimana ceritanya? Waktu di tempat kerja juga, aku kenal tuh sama suami orang itu, dia ngakunya sih duda sama aku. Aku kan nggak tahu aku nggak tahu kalau dia itu udah beristri karena dia kan bohong. Aku juga di situ kan korban juga gitu kan. Udah gitu kita sampai ngekos bareng kayak gitu. Udah tinggal bareng. Sampai ngekos bareng, tinggal bareng gitu ya. Sampai setiap hari aja kayak gitu. Kebo-kebo. Terus gimana ceritanya bisa dilabrak? Kebetulan dia tuh pulang dulu katanya sih ada kerjaan mendadak, dia pulang. HP-nya ditaruh mungkin kayak aku telepon kapan mau pulang lagi ke kosan, aku kayak gitu kan. Terus dia gak lama, ini siapa gitu ya. Loh kok yang kamu ini siapa sih, kataku kayak gitu. Yang angkat istrinya? Iya, WA. Ini siapa? Loh kok yang ini siapa sih, kataku gitu ya. Jangan bercanda deh, kataku kayak gitu. Udah gitu langsung kan tuh dia telepon VN. Ya lu dasar lu gatel lah segala macem dianya. VN aku dengerin langsung lah aku di situ, wah kok ini ada suara cewek, kata aku maki-maki kayak gitu. Maki-maki entah dia ribut sama istrinya terus dia balik lagi ke kosan. Aku marahin dong, siapa yang tadi jujur, kata aku gitu. Kata dia, maaf yang sebenarnya aku masih punya istri, kok kamu tega. Maksudnya kamu tega. Jadi dilabraknya dari telepon doang. Enggak sampai aku dimaki-maki ke kosan karena mungkin dia juga pengen ketemu, cuman nggak tahu lokasi aku di mana ya. Kayak gitu. Terus langsung putus? Enggak langsung putus juga. Kayaknya dia yang udahan sama istrinya. Lah, kok bisa? Dia yang jadi si cowok itu lebih memilih aku. Alasannya? Nggak tahu ya Mbak, kalau alasannya kenapa dia lebih memilih aku, katanya dia lebih nyaman sama aku.
Lebih nyaman. Lebih nyaman mungkin juga. Tapi dia tahu kamu udah punya suami? Tahu. Nggak apa-apa yang aku diduain juga sama kamu. Yang penting aku nyaman sama kamu. Kamu tiap hari ada sama aku, katanya gitu. Udah gitu, dia udahan sama istrinya, masih berlanjut sama aku. Apa sih namanya? Ya kita berhubungan sih setiap ini sama dia, berhubungan suami istri kayak gitu ya, pokoknya sampai hamil anak kedua sama yang saat itu. Ya terus si mertua kamu taunya itu anak dari suami kamu. Ya. Tapi kalau beda-beda bentuknya gimana? Dia nggak curiga tuh? Nggak curiga juga sih, nggak begitu Perhatikan. Nggak begitu merhatikan. Yang penting dia punya. Paling kalau ketahuan ya udahlah ya gitu. Iya. Kalau udah ketahuan ya udahlah, mungkin salah suaminya sendiri. Iya, salah suaminya sendiri. Kenapa setiap aku minta kenapa nggak mau? Kenapa dia nolak dengan alasan capek, kerja cari uang gitu. Iya, jadi apa namanya, ini kalau pelajarannya yang bisa diambil tuh, kalau kita mau menikah gitu ya, kalau dari kisahnya siapa, Celi, kalau bisa jangan sampai dijodohin. Karena kan kalau dijodohin itu kan zaman dulu banget. Istilahnya zaman Siti Nurbaya. Kalau sekarang kan zamannya udah beda. Begitu dijodohin, akhirnya jadinya pernikahannya jadinya hambar. Yang satu nyari ke sana, yang satu nggak mau dijamah, gitu kan. Ya ini kan bisa menjadi pelajaran ya buat teman-teman. Kalau memang kalian nggak cinta, terus kalian dijodohin, baiknya ya kalian memberi pengertian kepada orang tua, misalnya jodohin orang tua gitu. Ya bahwa mah, pak, saya tuh nggak cinta gitu sama dia, daripada nanti kitanya tuh yang nyesel seumur hidup. Ayo gitu ya, bukannya aku disclaimer gitu ya, maksudnya bukannya aku nggak boleh ngikutin apa kata orang tua, tapi orang tua itu kan bagus juga, pasti pengen yang terbaik buat anaknya. Cuma kalau dijodohin kan masalah hati. Masalah hati kan cuma kita yang tahu. Kita tuh suka apa enggak sama dia, klik apa enggak sama dia, karena orang tua kita kan bukan kita. Iya benar. Gitu. Jadi awalnya sih kalau aku lihat dari kisah kamu tuh, awalnya perjodohan, jadi akhirnya jadi hancur, sampai ngusahain punya anak dari tempat lain, dari pabrik lain gitu kan. Akhirnya kayak gitu, terus kamunya juga jadi amburadul. Terus si suaminya juga kayak nggak fungsi ya, unfungsi gitu loh. Maksudnya sebagai suami dia kayak nggak berperan gitu kan, nggak berperan gitu loh. Nah makanya kamu menjalaninya bertahan sejauh ini karena kamu sudah tidak ada jalan lain, atau kamu sudah nyaman, atau kamu bagaimana nih? Nyaman sih kak. Nyaman. Tapi kan artinya lebih nyaman lagi kalau memang orang itu yang kamu jalanin sekarang jadi suami kamu. Tapi kan yang real suami kamunya nggak seperti itu. Apakah kamu tidak merasa gimana ya, kok gini amat sih gitu kan? Kadang gitu. Aku ngerasa ya ampun, ujian hidup kok gini banget gitu. Sampai aku udah ngerusak rumah tangga orang, sampai dia aja memilih aku kayak gitu. Ya mau gimana lagi, di sisi lain aku emang udah nyaman sama dia, udah enak sama dia, karena apa yang aku mau di diri dia ada gitu. Nggak mau juga memperbaiki hubungan sama suami, kayak ngomong ini sebenarnya kita enaknya gimana nih di antara kita, kayaknya gitu. Nggak. Cuma kak, kalau kita ngobrol itu sama suami, yang suami aku tuh dingin, galak gitu kak. Yang ada ntar aku yang ada dipukul sama dia. Gitu ya. Makanya suaminya KDRT juga. Kalau dia kesel KDRT, kalau dia nggak kesel mah enggak sih kak. Yang penting yang jelas akunya jangan ngeselin dia aja kayak gitu. Jangan tiba-tiba dia pas pulang kerja aku minta kayak gitu. Ngajak. Kalau suatu saat suami kamu tahu siap untuk dicerai, ya siap kak, karena kan ada gantinya. Jadi kamu nungguin dong, nungguin ketahuan sampai ketahuan aja gitu jalanin. Apa nggak buang-buang waktu kayak gitu? Gini kak, kalau misalkan aku yang minta cerai duluan, nggak mungkin juga kan, itu anak dua itu gimana? Kasian ya? Iya. Aku lebih ke gimana ini anak dua gitu. Nah gitu. Nah ini disclaimer juga, apa pelajaran yang kedua adalah, ya setelah kesalahan itu kayak perjodohan itu kan,
keterpaksaan lah, bukan kesalahan, keterpaksaan karena perjodohan itu, akhirnya kamu melakukan kesalahan dengan mengusahakan anak yang bukan harusnya ya, Iya. anak yang bukan.